Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya hadirul muslimin wal muslimat, jemaah zuhur masjid taqwa rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sebab dengan nama Allah itu kamu saling meminta kepadanya. Dan sambunglah tali silaturahim, sesungguhnya pengawasan Allah amatlah dekat kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini ada dua himbauan Allah. Pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan iman menjadi takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Dalam kajian yang telah lalu kita telah jelaskan, di mana yang seorang ulama Madinah, Abdul Fattah At-Tabarah, dalam kitabnya Ruh Ad-Dinul Islamiyah mengatakan bahwa takwa itu adalah ayat taqiyal insanu ma bighadabur rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi wa idrarun li ghairihi. Kemampuan orang mukmin untuk menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari tiga bentuk perbuatan. Pertama, setiap perbuatan yang berbau maksiat yang mengundang murka Allah, mampu dia menjauhinya. Yang kedua, setiap perbuatan dan perilaku yang dapat merusak dirinya, dapat pula dia menjauhinya. Dan yang ketiga adalah setiap perbuatan yang dapat merusak orang lain, mampu pula dia menjauhinya. Sekarang yang kedua, makna silaturahim. Silaturahmi ini adalah bahasa Al-Quran, terdiri dari dua kata. Pertama adalah kata silat, dan yang kedua adalah kata rahim. Kata silat ini kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah berasal dari akar kata al-wasal yang mengandung makna bisa jadi damaikanlah, sambunglah, rekatlah, himpunlah, satukanlah. Silat, al-wasal asal kata. Sedangkan kata yang kedua rahim. Rahim itu terjemahan bakunya adalah berkasih sayang. Tetapi akhir-akhir ini ahli bahasa Arab menambah lagi satu terjemahan rahim itu dengan kandungan peranakan. Rahim. Kenapa? Karena bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu biasanya selalu mendapat curahan kasih dan sayang dari orang tuanya, terutama ibunya. Walaupun sekarang, maaf, sering juga kita membaca kasus ya bayang tak manusiawi, belum saatnya dilahirkan dipaksa melahirkan, malahan bayinya dibunuh ya bayang. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, rahim itu maknanya adalah berkasih sayang, ya, kemudian kandungan peranakan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah makanya kenapa Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk selalu mampu merawat, menjaga tali silaturahim itu. Karena jawaban utamanya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Inna itu muntaukid, menyatakan sungguh-sungguh, ya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun.
Ini artinya bahwa yang berbuat kita bersaudara adalah karena akidah. Yang membuat kita bersaudara adalah karena faktor agama, tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini yang membuat kita bersaudara. Makanya kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu bisa kita rasakan. Sehingga kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah, ya, sejak dulu rasanya tidak terhitung lagi bantuan kaum muslimin Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina itu. Ya, baik dalam bentuk donasi maupun dalam bentuk bantuan langsung. Jadi kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, ini yang harus kita mantapkan. Bahwa dalam konsep Islam, persaudaraan kita itu tidak main-main, Pak. Karena kita diikat dengan tali sangat agung, sangat mulia, sangat sakral. Inilah iman. Inilah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini jawaban utama. Kenapa Allah perintahkan kita untuk menjaga dan merawat tali silaturahim? Karena kita bersaudara, bukan karena satu kampung, ya, bukan pula berbagi karena satu komplek, tapi karena satu akidah. Allah Tuhan kita, Muhammad Rasulullah Rasul kita, Al-Quranul Karim kitab suci kita. Nah, ini yang membuat kita bersaudara. Karena kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah, ketika kita disatukan dengan kesatuan akidah tadi, maka disinilah letaknya, ya, harus dan wajib kita saling berkasih sayang. Kenapa? Karena rahim tadi artinya adalah berkasih sayang. Coba kita baca surah Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersamanya umat Muhammad itu tandanya pertama asyidda'u 'alal kufar, tegas dan keras terhadap semua yang berbau kepada kekafiran. Tetapi terhadap sesama muslim mereka berkasih sayang, ruhama'u bainahu. Persoalannya sekarang kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, benarkah konsep kasih sayang ini sudah kita bumikan dalam kehidupan kita? Di tempat kita bekerja, dengan sesama tetangga kita, sudahkah kita saling berkasih sayang? Padahal hadisnya Pak sahih-sahih itu. Coba renungkan Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu bisa menyayangi saudaramu seiman sebagaimana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Tidak beriman tentu kafir jadi Pak. Ya, begitu Pak, sampai seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Agar kita kaum muslimin sedang berbahagia memahami benar konsep persaudaraan ini. Karena kita bersaudara, Allah katakan tadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang mukmin itu bersaudara. Karena kita bersaudara faktor akidah, karena faktor tauhid, maka sesudah itu Allah perintahkan fa aslihu. Kok lainan baca kak damaikan kata Allah. Kok lainan retak ukuahnya, ya kan? Rekat kembali. Kok lainan putih ukuahnya sambung balik. Jangan dipanas-panasi. Tapi ada upaya untuk mendamaikan. Inilah kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, tingginya makna silaturahim di dalam Islam yang harus kita ingat. Karena konsep Islam di dalam silaturahim ini tidak main-main. Sampai-sampai tidak beriman seseorang kamu, kata Rasul, sebelum kamu menyayangi saudaramu seiman
sebagaimana kau menyayangi diri kamu sendiri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.